Nah, itu teman-teman bakal bisa dapat tuh. Jadi notifikasi di profilnya itu udah ada ya? Ada. Nah, itu nanti ada terdaftar, berarti kan ada terdaftar tuh. Ya. Terdaftar itu berarti Anda masuk di Dapatkan rezeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa untuk like dan komen, sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar. Informasi selengkapnya untuk rezeki tambahan dengan total Rp600.000 bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Halo rekan-rekan, ini podcast untuk kamu. Pada episode Nanya Kerjaan kali ini kita akan membahas terkait bantuan subsidi upah. Kalau kamu yang masih penasaran, yang kamu masih bertanya-tanya, saya dapat apa enggak, jangan lupa dengerin podcast ini sampai habis. Pada podcast kali ini saya sudah kedatangan tamu staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Reza Hafiz Akbar. Tepuk tangan dulu dong. BSU itu sebenarnya program apa sih? Ya, BSU, bantuan subsidi gaji upah itu memang didesain untuk memitigasi dampak pandemi di sektor tenaga kerjaan gitu kan. Khususnya yang 2021 ini mungkin untuk mitigasi adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya kan, PPKM yang sebenarnya persyaratan untuk mendapatkan BSU itu apa saja sih Bang? Karena kan kita tahu nih di media sosial banyak banget yang nanya nih, Minaker, ini saya dapat apa enggak, persyaratannya apa aja gitu. Mungkin Abang bisa jelasin detail Bang, biar di rumah, di yang nonton kita atau yang dengerin kita bisa jelas. Oke, gitu, Bang. coba saya jelasin ya. Cuma mungkin ini sekaligus menjelaskan perbedaan dengan yang tahun lalu gitu. Siap, ya. Karena kan tahun lalu juga ada ya Bang ya. Oke. Jadi yang pertama tuh udah pasti WNI dibuktikan dengan NIK, itu udah inilah ya, udah umum, itu udah umum. Nah yang kedua, terdaftar sebagai peserta Jamsos tenaga kerja yang masih aktif di BPJS dibuktikan dengan nomor pesertaan sampai dengan Juni 2021. BPJS Ketenagakerjaan, bukan kesehatan, karena di media sosial tuh banyak juga, saya punya BPJS Kesehatan, bisa nggak dapat BSU? Ternyata harus di BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Oke. Karena source data kita kan memang dari situ. Ya. Mungkin ada juga nih sekaligus ya, ada yang nanya kenapa sih BPJS Ketenagakerjaan gitu ya? Karena memang kita data yang bisa kita gunakan, yang dapat dipertanggungjawabkan gitulah ya, yang juga bisa cepat bisa kita akses gitu. Itu data dari BPJS Ketenagakerjaan gitu. Karena di situ kan udah ada data-data termasuk upahnya gitu kan, berapa gitu kan. Karena basisnya memberikan jaminan sosial kan ada upahnya itu. Berapa persen dari upah kan harus kayak gitu kan. Nah, itu karena data itu udah tersedia dan bisa kita ambil cepat, maka kita gunakan itu. Dan terutama bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ada yang nanya, kenapa nggak coba bikin pendaftaran atau apa kayak gitu. Nah, itu dia itu aja awal mau ada BSU udah mulai ada WA-nya loh gitu. Iya. Benar Bang, benar. Ada hoax gitu kan ya, pernah hoax gitu di WA gitu. Benar. Suruh nama, ngisi nama, iya kan. Ada nama kandung ibu lagi kan. Itu kan sensitif banget kan. Betul. Gaji dan segala macam. Itu menurut kami dengan kondisi yang sekarang dan kita harus cepat memproses ini gitu ya, itu kayaknya agak rawan justru. Itu justru agak rawan gitu dan sulit nanti. Karena kalau misalnya kita buka data gitu, maka dari Kemenaker tuh harus verifikasi validasi loh. Karena kan nanti diaudit, yang diaudit kan kita kan oleh BPK itu kan. Di verifikasi validasinya itu harus diyakinkan ini benar orangnya. Ini benar gajinya segini gitu kan. Wah, itu nanti akan makan waktu lama lagi gitu. Jadi memang ini mungkin data terbaik yang kita punya ya. Kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Oke. Kemudian ada syarat lain Bang? Oke, yang ketiga ya. Punya gaji upah paling banyak sebesar 3,5 juta. 3,5 juta. Tahun lalu kan? Tahun lalu 5 juta. 5 juta ya Bang ya? Tahun lalu 5 juta. Jadi apa pertimbangannya Bang tuh Bang? Nah, ini pertimbangannya salah satunya adalah hasil survei hasil survei TNP2K atas BSU. Nah, itu disebutkan di hasil survei itu bahwa rata-rata penghasilan gitu ya, gaji plus tunjangannya penerima BSU tahun lalu itu 3,5 juta.
Gitu. Jadi kita pakai basis itu. Jadi kita pakai basis itu. Kalau misal cuma dihitung gaji doang, ternyata tahun lalu itu 2,9 juta, malah lebih kecil. Nah, kita pakai batas atasnya deh. Gaji dan tunjangan atau penghasilan itu 3,5 juta agar populasi yang bisa dapat lebih banyak. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita pakai baseline itu karena based on survei juga kan gitu. Nah, gimana kalau yang ini Bang, apa namanya? UMP-nya misalnya ya. Di atas 3,5 kan banyak tuh. Banyak banget Bang. Kan ada, terutama dari industri yang besar kayak Kerawang gitu-gitu. Nah, itu kita pakai batasan UMP-nya. Oke, UMP atau UMK itu ya? UMP atau UMK. Kalau di DKI kan nggak ada UMK ya. Iya, betul. Kita pakai UMP gitu. Nah, misal contoh nih kayak Kerawang itu kan UMK-nya ya. 758 sekian. Nah, itu dibulatkan ke atas jadi 4,8 juta. Itu masih bisa masuk sebagai penerima BSU. Masuk sebagai penerima BSU. Oke. Dan itu ada di lampiran Permenaker 16 2021-nya. Oke. Rekan-naker bisa coba cek. Cek di sana ya. Daerah saya masuk apa enggak ya? Betul, gitu ya. Iseng-iseng cek lah. Maksud aku cari juga tahu regulasinya gitu, jangan cuma ngelihatnya dari medsos doang atau termakan hoax gitu. Iya. Kan? Baca komenan aja capek, apalagi cuma baca gitu doang. Itu baca komenan kan bisa sampai berjam-jam gitu. Itu ya, itu yang ketiga. Kan? Yang keempat Bang. Yang keempat. Nah, ini juga beda nih. Tahun lalu nasional. Seluruh Indonesia ya. Betul. Nah, sekarang itu di wilayah PPKM level 3 dan 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Which is itu kita ngambil cut off-nya itu kemarin karena pas lagi kita buat ini itu yang jadi rujukannya adalah Inmendagri 2223 ya kalau nggak salah ya. Inmendagri 2223. Pokoknya yang PPKM level 4 dan 3 pertama kali lah itu yang pertama kali ditetapkan. Dan memang mayoritas di Jawa Bali kan, Jawa Bali, dan beberapa mungkin sebagian di luar Jawa Bali. Makanya kita tetapkan di situ gitu. Kenapa? Karena ya kita ngelihat dampak PPKM-nya itu sih sebenarnya gitu. Nah, terus yang kelima itu diutamakan di yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, industri, properti, real estate, perdagangan dan jasa. Kecuali pendidikan dan kesehatan. Nah, terkait itu Bang, pendidikan dan kesehatan itu banyak juga yang bertanya kan, kenapa saya di sektor pendidikan, saya di sektor kesehatan, saya nggak dapat bantuan subsidi upah. Pemerintah pilih kasih nih sektor-sektornya. Gimana tuh? Iya, sebenarnya kan untuk sektor pendidikan tuh udah ada insentifnya sendiri ya. Itu kan kayak ada bantuan pulsa dan memang relatif sektor pendidikan itu masih berjalan gitu loh, karena kan ada pembelajaran jarak jauh gitu-gitu kan ya, dan itu udah selain di tingkat insentifnya bahwa pendidikan tuh sektornya masih jalan dan dan growth-nya tuh masih naik gitu. Pertumbuhannya masih ada pendidikannya. Dan kesehatan juga gitu, kesehatan kan juga ada insentif nakesnya sendiri juga kan, betul. Kesehatan gitu. Dan relatif juga sektor kesehatan itu pertumbuhannya positif, masih positif gitu. Dan mereka bisa dilakukan secara jarak jauh, telemedicine. Nah, contoh kalau yang di industri kan nggak bisa gitu, kayak susah dia. Gimana mau? Ya memang dia dibatasi itu kan ya. Dibatasi kayak lu mau ngelas gitu kan nggak mungkin ngelas pakai Zoom gitu kan, ngelasnya di rumah tiba-tiba barangnya di Zoom jadi kan nggak mungkin ya kan, jadi magic kan kalau kayak gitu kan aneh. Nah gitu sih. Nah memang ya juga kita melihat dari ketersediaan dana yang ada ya itu tadi, karena memang awalnya ini memang awalnya nggak ada, makanya ini kita memanfaatkan dana yang ada gitu, memanfaatkan dana yang ada sebisa mungkin kita desain agar tetap bisa membantu teman-teman pekerja atau buruh dengan dana yang ada. Kalau misal dananya unlimited gitu, semuanya nggak usah ribet-ribet, nggak usah ada dibatas-batasin gini juga gitu kan sebenarnya. Ya mungkin kalau sektor mungkin tetap yang terdampak lah ya. Cuma kalau wilayah mungkin kita bisa buka secara nasional itu kalau memang ada dananya, persediaan anggarannya, karena ini kan bagi-bagi, dan terutama di tahun 2021 ini kan memang lebih fokus kepada kesehatan ya, vaksin terutama penyediaan vaksin itu. Ini rekan-rekan kita nih melakukan podcast ini sudah melalui, tadi Bang Reza bilang bahwa vaksin kita juga sudah melakukan kita udah vaksin tahap 2 ya, udah tahap 2, kemudian kita ada swab sebelum podcast ini berlangsung sampai hidung dok-dok mulu gitu kan. Oke, Bang, bicara BSU nggak terlepas dari Kemnaker sebagai penyalur.
Jadi banyak nih yang Kemenaker lambat nyalurinnya. Kemenaker banyak lah di media sosial gitu bang. Komentar negatif kayak gitu. Sebenarnya proses penyalurannya itu seperti apa? Mungkin Abang bisa jelaskan dari awal dulu sampai akhirnya itu seperti apa bang? Iya. Sebelum ke penyalur ada yang aku lupa tadi ya. Ada satu juga yang beda. Bantuannya, besaran bantuannya. Oh iya. Ya. Sedangkan 500.000 untuk 2 bulan. Yeah. Kemarin kan 600.000 untuk 4 bulan. Pasti ini melalui karena ada evaluasi juga ya. Karena kemarin memang hasilnya penelitian P2K itu ternyata penurunan pekerja buruh yang disurvei nih penerima BSU itu memang rata-rata 1,2 juta. Apanya Pak? Itunya Pak? Penurunan penghasilannya. Penurunan gajinya. Pendapatannya lah. 1,2 juta. Makanya kita buat yang tahun ini ya balik lagi ya, kita kan menyesuaikan dengan anggaran yang ada gitu. Ini kita desain ya 1 juta itu udah cukup lah gitu, maksudnya untuk bisa menjadi buffer lah ya, jadi bantalan gitu buat teman-teman pekerja buruh bisa survive gitu lah ya pandemi gitu. Nah terus itu pertanyaan Bang Ferdi tadi juga menyangkut yang perbedaan yang ketiga, yang masalah penyaluran gitu kan. Kalau tahun lalu kan bebas tuh rekeningnya segala macam ya kan. Kalau sekarang itu memang kita prefer untuk menggunakan Bank Himbara. Kenapa? Pertama karena memang bagian besar juga program bantuan pemerintah atau bansos dilakukan yang dikucurkan oleh pemerintah itu prosesnya melalui Bank Himbara nih. Bukan hanya di BSU aja gitu. Di BPUM misalnya atau di bansos gitu kan pakai penyalurannya Bank Himbara. Terus yang kedua, kita juga meminimalisir keterlambatan penyaluran gitu. Karena kalau misalnya karena kan bank penyalur memang Bank Himbara gitu ya. Kalau rekening penerimanya juga Himbara, maka langsung cepat transfer gitu kan, nggak usah pakai untuk proses transfer antar bank. Iya, betul. Itu kedua. Yang ketiga lebih no cost sih. Biasanya kan 6.500 antar bank bang. Biaya transfer gitu kan nggak ada. Itu kan ya lumayan. Kalau harus pakai APBN juga kan, mending buat nambahin BSU-nya gitu daripada transfer antar bank gitu. Terus yang keempat dari sisi monitoringnya lebih mudah juga. Karena kalau kemarin itu pas kita transfer kita mau namanya data balikan. Data balikan itu adalah data yang bisa menunjukkan udah bener ke transfer apa belum ke rekeningnya gitu. Nah kalau dari bank, kalau karena ada bank swasta gitulah ya, itu prosesnya nggak mudah karena harus ditanya lagi oleh Bank Himbaranya sebagai bank penyalur keterima belum gitu. Belum kalau dia ternyata rekeningnya bermasalah, tutup atau duplikasi pasif atau duplikasi gitu-gitu segala macam ya kan, itu pasti akan menyulitkan. Nah kalau misalnya Bank Himbara itu bisa langsung kita tanyain, data balikannya tuh bisa cepat gitu, bisa kita dapat. Oh jadi dari misal 1 juta nih udah ke transfer berapa? 950.000 orang. Nah 50.000-nya kenapa nih masalahnya? Itu bisa langsung kita identifikasi gitu. Kalau misalnya emang bisa disalurkan ya kita pasti ke BPJS datanya untuk diperbaikin gitu kan. Kalau misalnya memang sampai tenggat waktu nggak bisa kayak kemarin ya harus kita balikin ke negara. Jadi perbedaannya itu sih, kalau sekarang kita mau lebih rapih aja gitulah ya, dan lebih mudah untuk kita monitor. Karena untuk perlawan audit juga kan ini pada akhirnya, jadi kita pakai. Langkah pengecekannya gimana bang? Saya dapat, kadang-kadang orang kan bertanya, Min saya dapat BSU atau enggak? Saya tuh langkah pengecekan saya memastikan saya dapat BSU tuh gimana bang? Iya, kita udah bikin sistem pengecekan BSU. Teman-teman Rekaнаker tuh bisa coba cek di bsu.kemenaker.go.id. Nah, itu nanti ada, kalau mau nanti ada itunya tuh, ada ada informasi notifikasi yang akan teman-teman terima tuh seperti apa, terus termasuk syarat-syarat penerima BSU, termasuk yang penting sih notifikasi ya. Tapi kalau mau dapat notifikasi memang harus daftar dulu kan sebagai di akunnya, di akun Sisnaker itu ya bang ya. Mau Sisnaker nanti teman-teman bisa dapat tuh notifikasinya. Nah notifikasi ini emang terdiri dari tiga tahap ya, 3 level gitu ya. Yang pertama itu memang yang terdaftar sebagai calon. Nah, terdaftar sebagai calon ini adalah mereka
adalah database yang memang kita terima dari BPJS Tenaga. Misalnya tahap 1, misalnya kemarin 1 juta. Ya. Itu 1 juta tuh ada di data penyaluran tuh. Data calon, data calon penerima. Nah, itu teman-teman bakal bisa dapat tuh. Jadi notifikasi di profilnya itu udah ada ya? Ada. Nah, itu nanti ada terdaftar, berarti kan ada terdaftar tuh. Ya. Terdaftar itu berarti Anda masuk di dalam daftar batch pertama itu, tahap pertama itu. Nah, kalau tidak terdaftar, maka kemungkinannya ada 2. Apa tuh Bang? Saya tidak tahu. Yang pertama emang nggak sesuai dengan syarat Permenaker 16. Ya. Ini nyoba-nyoba doang gitu, ya kan? Coba-coba daftar. Iya, saya juga nyoba-nyoba gitu. Saya juga nyoba-nyoba. Anda tidak terdaftar lagi itu kan bener. sama. Iya itu. Karena kita mewakili yang nyoba-nyoba itu gitu kan, siapa tahu nyoba berhadiah gitu kan. Itu nggak bisa udah pasti ke-detect sama sistem karena nama kita nggak ada di dalam database. Ya. Nah, yang kedua, ini mungkin banyak juga nih banyak yang nanya ya. Benar, banyak yang nanya Bang. Dia tuh mungkin saja bagian udah terdaftar di database dari 8,7 kan kita targetnya 8,7 juta ya. Oke. Tapi karena datanya dikirim secara bertahap oleh BPJS itu kan, dia belum masuk di bagian tahap satunya itu gitu loh. Iya. Database di Kemnakernya itu ya. Kemnaker, karena kan dia bertahap nih, tahap 1 juta, tahap 2 1,5 juta gitu. Kemungkinan bisa jadi dia adalah datanya itu nanti dikirim di tahap keempat atau tahap kelima gitu misalnya. Nah itu nanti Rekenaker juga pasti akan dapat notifikasi yang kayak begitu. Itu berarti tidak terdaftar itu asalkan sesuai dengan syarat ya, sesuai dengan syarat bahwa itu nanti bisa aja Rekenaker tunggu aja dulu, bisa jangan-jangan bisa di tahap 4 atau tahap 5 gitu. Setidaknya bukan di tahap itu gitu. Dan kita asa dulu. Tunggu sabar dulu ya. Karena mohon bersabar gitu ya. Iya. Ujian. Nah, kalau belum itu biasanya udah langsung komen aja tuh biasanya kan. Mana nih? Saya tidak terdaftar. Iya, sabar dulu tidak. Yang kedua, tahap 2 Bang. Kan tadi tahap 1. Ya, tahap 1. Yang keduanya itu level 2-nya adalah setelah dikirim tuh tadi datanya 1 juta itu kita lakukan cek data. Dicek data juga? Bagaimana kan harus dicek gitu. Karena kalau nggak dicek nanti audit salah. Iya. Jadi emang udah yakin gitu datanya benar sesuai dengan ketentuan gitu kan. Berarti memang ada double checking Kemnaker ya. Oke. Kita kan nggak mau maksudnya gini, jangan sampai misal contoh namanya ternyata kosong. Tiba-tiba kan takut ada error aja gitu dari BPJS ke sini gitu kan, tiba-tiba ada yang kosong aja gitu. Itu kita cek. Nah, sekaligus kita juga melakukan pemadanan data dengan penerima kartu prakerja, penerima BPUM, bantuan produksi usaha mikro itu, sama PKH. Nah, itu ada di ketentuan Permenakernya. Itu juga yang membedakan sih sama yang 2020 ya. Tahun lalu itu nggak ada. Nah, ini kenapa kita begini? Karena kita untuk upaya kita agar bisa tepat sasaran, artinya nggak double manfaat gitu loh, ya kan, biar merata gitu semua masyarakat bisa dapat bantuan pemerintah atau bantuan sosial yang memang tertuju kepada dia gitu, nggak double itu kan biar adil juga ya gitu. Makanya kita coba di situ. Nah, di situ tuh bisa aja berkurang, Bang. Bisa aja berkurang itu dari data BPJS 1 juta tadi bisa jadi berkurang ya. Bisa aja berkurang gitu. Berarti kan dia ternyata ke-detect sistem udah pernah ada. Udah pernah nerima ya, udah menerima. Nah, kalau misalnya ternyata dia lolos gitu, belum pernah mendapatkan ketiga program bantuan pemerintah itu atau bansos, maka dia akan ditetapkan. Nah, itu ada notifikasi penetapan gitu. Artinya kalau ditetapkan tuh berarti Anda akan diproses untuk selanjutnya disalurkan SP2, itu Bang. Namanya kita SP2D-kan ya. Kalau di kita namanya SP2D-kan tuh maksudnya nanti diproses ke kantor perbendaharaan negara guys gitu. Nanti nama ini berarti akan ditransfer gitu lah intinya. Nah, kalau misalnya enggak lolos ya nanti datanya kita singkirin ya. Kita exclude dulu nih. Ini berarti orang ini udah pernah menerima gitu. Jadi kalau teman-teman Rekenaker ternyata pasti penetapan dapat notifikasinya tidak ditetapkan ya kalau nggak salah ya. Tidak ditetapkan dan di bawahnya tuh ada keterangannya belum memenuhi syarat, itu maksudnya itu salah satunya. Kalau misalkan sudah menerima kartu prakerja BPUM tadi dan PKH berarti tidak bisa mendapatkan BSU.
Bisa dipastikan gitu? Sebenarnya kalau mereka didaftarkannya di BPJS tuh pakai rekening non Himbara, non bank pemerintah itu. Nah, itu gimana Bang prosesnya Bang?